Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat yang hadir di gedung gereja maupun anak-anak, pemuda, remaja, bapak, ibu, oma, opa yang mengikuti ibadah secara daring melalui channel YouTube GKI Citraland dimanapun saudara berada. Khusus untuk jemaat yang hadir di gedung gereja, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum ibadah dimulai. Yang pertama, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Masker wajib dipakai, tidak berjabat tangan, tidak berpindah tempat. Yang kedua, dalam liturgi persembahan, jemaat dimohon untuk melakukan scan barcode yang sudah tersedia atau melalui transfer. Yang ketiga, memasuki ritus salam damai, jemaat dimohon saling memberi namaste atau boleh memberikan lambaian tangan kepada jemaat yang lain dengan tidak meninggalkan tempat duduk. Yang keempat, setelah ibadah usai, jemaat disilahkan duduk karena proses untuk keluar akan diarahkan sesuai giliran yang akan diatur oleh liturgos. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah hari ini dengan tema Keluarga yang Hidup dalam Pemulihan dengan pelayan firman Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji dan memasyurkan Allah yang memanggil kita memasuki perayaan iman pada hari ini dengan penuh sukacita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari
Anak-anak dan jemaat yang terkasih, melalui tema dan bacaan hari ini kita akan belajar menjadi pengikut Tuhan yang bersedia dipanggil untuk dipulihkan secara utuh, yaitu umat yang memiliki sikap peduli dan adil, baik dalam keluarga maupun kepada sesama. Maukah kita menjadi pengikut Tuhan yang dipulihkan? Mari kita jawab panggilan Tuhan melalui pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Adik-adik di rumah, yuk ajak mama, papa, dan seisi rumah bernyanyi dengan gembira. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Inilah kami ya Tuhan, umat berdosa yang Kau selamatkan. Kami menyadari tidak akan pernah bisa menghapus dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penebusan yang telah Engkau lakukan di dalam Yesus Sang Anak Domba Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Meski kami terpisah oleh dinding kenyataan dan dunia virtual, tetapi kami percaya di dalam kebersamaan kami sebagai gereja, dengan tuntunan Roh-Mu, kami baik yang di sini, di rumah, ataupun di mana saja, akan dimampukan untuk berkonsentrasi, berfokus pada firman yang akan kami baca dan renungkan, sehingga kami menemukan makna
menemukan hikmat, kami dimampukan untuk melihat rencana Tuhan di tengah kehidupan yang berat. Urapilah hamba-Mu dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema keluarga yang hidup dalam pemulihan didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Temanya keluarga yang hidup dalam pemulihan. Tapi bacaannya mengerikan. Orang mau ikut Yesus, gagal. Para murid yang ngomong sudah ikut, suruh meninggalkan keluarga. Tapi kita bisa membaca bacaan Yesus yang mengungkap hal-hal yang mengerikan dan berat ini sebagai cara kita membaca pemulihan. Biasanya orang itu ketika berbicara tentang recovery, yang dibayangkan adalah kesehatan yang sudah kembali pulih dan baik. Tetapi hari ini saya mengajak kita untuk memaknai recovery dalam perspektif yang agak berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, recovery itu bisa berarti pulih, tetapi bisa berarti regain. Sebuah proses, sebuah upaya untuk kembali. Dan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, sesungguhnya tidak ada yang namanya kembali. Hidup itu berjalan maju. Baik barang maupun orang kalau sudah rusak, itu tidak bisa kembali seperti sedia kala. Recovery adalah sebuah proses recover. Kalau pakai ilmu gadok itu disampuli ulang. Dulu waktu SD, saya selalu diajar oleh guru saya, untuk buku harus disampul. Dan dalam periode tertentu, murid-murid itu bukan hanya diperiksa kukunya, bukan hanya diperiksa rambutnya, kalau rambut seperti saya ini sudah dijambai sama gurunya, tapi juga diperiksa bukunya. Begitu sampulnya jelek, biasanya, zaman dulu ya, ini sekolah negeri ya, tangannya disuruh meletakkan di atas buku, lalu ditutup pakai penggaris. Duk, ayo disampul lagi. Jadi kira namanya anak kecil, setiap 2-3 bulan sekali kami harus ganti sampul. Dan di akhir tahun, ketika mau naik kelas, guru kami itu berkata, dah sekarang sampulnya dibuka. Dilihat apa yang terjadi dengan bukumu. Sebelum sampulnya dibuka, ya, bukunya anak kecil, wah sampulnya kan jelek sekali sudah pasti. Kotor, coret-coret, penuh dengan bekas sidik jari, begitu sampul dibuka, buku itu tetap baru. Saya membayangkan proses recovery itu sesungguhnya adalah proses menyampul ulang. Recover. Keluarga yang hidup dalam pemulihan juga bukanlah keluarga yang memimpikan nostalgia masa lalu, oh segala sesuatunya baik, saya sukses, semuanya bahagia, lalu ingin balik seperti situasi sedia kala. Itu sesuatu yang melanggar natur hidup. Kalau sekarang ini disebut sebagai masa pemulihan, GKI Citraland kembali lagi, buka kebaktian onsite, usaha-usaha mulai berjalan, PPKM dicabut, aktivitas masyarakat kembali meningkat. Lalu pada titik itu kita berpikir, saya akan kembali pada masa jaya, hati-hati. Sebab recovery itu tidak demikian. Dalam hidup tidak ada jalan untuk kembali. Bahwa hidup akan terus berjalan maju. Di dalam segala kerusakan yang telah terjadi, kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga, kondisi hidup bergereja, bermasyarakat, memang tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi yang pasti
hidup akan semakin dewasa. Mari kita lihat proses recovery itu dalam perspektifnya Markus 10:17-31 ini. Kalau secara literer begitu, jika dianalisa Markus 10:17-31 ini punya struktur namanya chiastic struktur. Jadi chiastic structure itu kalau puisi itu ada A, B, C, B, A. Bacaan kita yang panjang tadi mengungkap sebuah tahapan pertanyaan tentang hidup kekal, lalu kisah tentang orang kaya yang berat hati, meninggalkan harta untuk ikut Yesus. Berita utamanya ada pada C-nya itu. Tak mungkin bagi manusia, tapi segala sesuatunya itu mungkin bagi Allah. Karena teks orang beruang sulit masuk kerajaan surga itu kalau dibaca sampai di situ saja berbahaya. Memang sulit, tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin. Lalu kemudian balik lagi, B. Para murid meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus, berbeda dengan orang kaya yang gelisah tadi. Dan balik ke A. Pertanyaan tentang hidup kekal itu terjawab. Jawabannya apa? Ikut Tuhan. Ketika seorang mengikuti Tuhan di dalam kehidupannya, saudara-saudara, ada ujian yang berat. Dalam bacaan kita ini tadi, ujian terbesarnya adalah kekayaan dan keluarga. Bayangkan saja, orang sudah begitu baik, ingin ikut Tuhan, lalu diminta untuk menjual segala yang kau miliki, berikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, setelah itu baru ikut Tuhan. Ini bicara tentang fokus hidup. Apa yang paling menjadi fokus kehidupan kita? Ketika fokus kehidupan itu adalah pada kekayaan, uang, harta, kita tidak akan bisa berfokus kepada Allah. Sebab apa? Kekayaan, uang, harta itu fluktuatif. Berapa bulan lalu harga emas tinggi, seneng gitu. Tidak lama kemudian jeblok, panik. Beberapa tahun lalu investasi tertentu, menyenangkan. Tahu-tahu lenyap, uang banyak. Di tanggal muda tabungannya penuh, masih setengah bulan entek. Karena harta, kekayaan, materi itu fluktuatif. Demikian juga dengan keluarga. Kata-kata Yesus ini sungguh sangat keras. Keluarga pun dalam titik tertentu, rumah, saudara kandung, ibu, bapak, anak ladang atau warisan, itu bisa membuat orang kehilangan fokus kepada Allah. Kalau perkataan Yesus bagaikan unta masuk ke dalam lubang jarum. Ada yang menafsirkan lubang jarum itu nama jalan di Yerusalem. Tapi tafsiran ini tidak valid karena apa? Nama jalan lubang jarum itu baru dibuat di abad 16. Jadi berdasarkan perkataan ini orang terinspirasi. Ada satu pintu sempit, jalan gang begitu, diberi nama lubang jarum, itu baru abad 16. Ada yang menafsir, konteks lubang jarum ini, lubang jarumnya betul, tapi yang salah adalah untanya, karena dalam bahasa Yunani antara kamilo dengan kamelo itu beda arti. Kalau kamilo itu kabel, kalau camel itu onta. Nah, di dalam proses penulisan dan penyalinan antara I dan E
bisa keliru. Harusnya Yesus itu mengatakan, bagaikan kabel masuk ke lubang jarum, itu lebih masuk akal. Tafsiran seperti itu juga, ya walaupun boleh-boleh saja, tapi pesan Yesus sesungguhnya bukan soal kabel atau onta, tapi adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil manusia itu melepaskan diri dari kebergantungan akan kekayaan. Mustahil manusia itu bisa ikut Tuhan sekaligus punya harta. Mustahil manusia terikat di dalam ikatan kekerabatan yang begitu kuat sekaligus ikut Tuhan. Tapi kata Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau di GKI Citraland ini ada orang-orang yang beruang atau kaya dan kemudian setia kepada Tuhan, yaitu merupakan penggenapan apa yang dikatakan Yesus. Kalau di dalam keluarga kita ada hubungan kekerabatan yang begitu kuat, tetapi kemudian tetap setia pada Allah, itu adalah penggenapan apa yang dikatakan Yesus. Sebab kekayaan dan kekerabatan itu menuntut tanggung jawab. Oleh karena itu, orientasi itu menjadi penting. Ketika orang membeli kebahagiaan, berorientasi pada harta, maka dia justru akan beroleh kegelisahan. Hartanya sudah habis, uangnya sudah habis, tetapi kebahagiaannya tidak didapat. Gelisah dan anxiety is precondition of sin. Orang kalau sudah mulai gelisah, mulai berdosa. Berapapun uang kita, kalau kita berorientasi ke sana, baik uangnya banyak, uangnya sedikit, keuntungan sedang naik, atau dagangan sepi, kalau kita berorientasi ke sana, berpikir tentang itu, yang kita tuai satu, gelisah. Duitnya akeh, gelisah, mau beli apa ini? Beli properti, beli barang, kalau yang muda-muda beli gadget, lihat review-review di mana-mana. Punya uang, gelisah. Nanti uangnya habis, tambah gelisah. Perjalanan ke gereja mikir, waduh, uangku habis, cicilanku makin banyak. Di titik orientasi hidup kita itu tentang harta, yang kita tuai pasti kegelisahan. Dalam proses recovery, proses pemulihan juga, di masa pandemi, ketika kita berorientasi kepada dimensi ekonomi saja, wis pasti gelisah. Punya uang, tak simpen atau tak investasikan ya? Takut. Jika orientasi kita berharap pada dukungan keluarga, hari gini minta dukungan dari keluarga bisa kecewa. Beberapa waktu ini saya sedang dikejar-kejar oleh seorang ibu. Bukan dikejar-kejar ditaksir ya, bukan. Tapi dikejar-kejar supaya dimediasi, difasilitasi. Jadi ibu ini mengaku dari Jakarta, hidupnya susah. Nah, dia punya saudara di Surabaya yang sukses menurut dia. Kaya, Pak, tolong Pak, saya dijembatani. Lalu saya mencari nama orang itu, tanya ke beberapa pendeta, kamu kenal tuh nama saudara dari si ibu ini? Oh, saya kenal, rumahnya di Graha Family. Dikejar-kejar saya untuk memfasilitasi supaya saudaranya ini mau nolong si ibu.
Saudara-saudara bisa tebak hasilnya? Mengecewakan. Dalam masa pemulihan sekalipun, jika kita berpikir kita lebih dipahami oleh pasangan, dipahami oleh orang tua, oleh saudara, atau oleh anak kita bisa kecewa. Karena setiap orang punya kesulitannya sendiri-sendiri. Dan saat orientasinya adalah keluarga, yang terjadi justru apa? Kerusakan. Ada orang-orang yang berpikir, wah hidupku untuk keluarga, saya bekerja keras untuk keluarga, saya melupakan semua tuntutan pribadi saya demi keluarga, demi suami, demi anak-anak. Saya meninggalkan kapasitas saya untuk melayani keluarga. Tapi apakah itu selalu sesuai harapan? Tidak. Manusia itu bisa mengecewakan, bahkan termasuk yang terdekat dengan kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa recovery itu adalah keluargaku akan jadi lebih baik, kita bisa kecewa. Sementara saat kita mengorientasikan diri mengikut Kristus, itu artinya apa? Kita melihat kehidupan dengan segala sisi pahitnya, tetapi orientasi, arah kita, fokus hidup kita tetap pada kasih Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Kita akan punya keutamaan. Karena apa? Iman yang dewasa itu berani melihat bagian yang sulit. Kalau saudara-saudara beriman itu masih yang dibayangkan yang indah-indah, itu iman yang naif. Kalau saudara beriman sukanya masih mendengar kesaksian-kesaksian di YouTube yang indah-indah itu, ya mungkin itu betul, tapi itu juga bisa menipu. Karena bukankah iman itu tidak hanya melibatkan bagian-bagian yang membahagiakan. Iman yang matang itu juga melibatkan hal-hal yang sulit, seperti penderitaan, pengkhianatan, kematian, kemiskinan, perdagangan manusia, kebangkrutan, korupsi perusahaan, perubahan iklim, kelaparan, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita melek di masa pemulihan, justru yang terjadi itu, dan dengan iman yang dewasa kita akan tetap tabah untuk melihat itu. Sebab untuk melihat kenyataan itu dibutuhkan iman yang dewasa. Saudara kalau nggak punya iman, lihat kenyataan sulit, ambrol saudara. Kalau iman saudara naif, saudara hanya membayangkan hal-hal mudah, oh semuanya akan dipulihkan, semuanya akan baik-baik saja, kecewa saudara. Tapi kalau saudara punya iman yang dewasa, saudara akan bisa kuat meski melihat kenyataan yang sulit. Kita ini kan selalu punya mimpi untuk pengen bisa melihat, bagaikan orang buta yang mau datang kepada Yesus supaya dicelikkan. Dan kita biasanya mengakhiri cerita itu dengan happy ending. Padahal seandainya kita ini buta, lalu kita dicelikkan oleh Yesus, apa yang terjadi? Bahaya, saudara. Itu sama seperti kalau kita tidak punya uang, Tuhan, beri saya berkat. Kalau kita diberi berkat, di baliknya ada sebuah tantangan dan bahaya. Tuhan, beri saya pasangan hidup. Ketika kita diberi pasangan hidup, di baliknya
dibutuhkan kekuatan ekstra. Tuhan, berikan saya jemaat yang besar. Tanya pada majelisnya itu. Kalau jemaatnya besar, ada tantangan ekstra. Gambar ini, saudara. Ini adalah gambar yang dibidik oleh Kevin Carter pada tahun 1993 di Sudan. Terjadi kelaparan dan Kevin Carter pada saat itu melihat seorang anak perempuan, anak gadis yang berjalan sempoyongan dan akhirnya dia tidak kuat untuk menuju ke dapur umum. Dan pada saat itu di beberapa meter saja dari anak yang sedang dying, sedang sekarat ini, ada burung nasar, burung pemakan bangkai mendekati. Dan Kevin Carter melihat kenyataan itu. Seorang anak yang berjalan untuk mendapatkan makanan gratis, belum sampai ke dapur umum itu, kemudian pingsan, dan burung pemakan kematian sudah mendekatinya. Saudara-saudara, foto ini kemudian mendapatkan penghargaan ya di tahun 94, Pulitzer winner. Jadi ini gambar terbaik yang sangat inspiratif di masa itu. Dan Kevin Carter banyak dipuji karena kemampuannya melihat sebuah momen. Tapi apa yang terjadi? Setelah mendapatkan Pulitzer, penghargaan paling bergengsi di dalam dunia kepengarangan, fotografi dan seterusnya itu, Kevin Carter bunuh diri 3 bulan setelah ia beroleh Pulitzer. Dan banyak orang kaget, banyak orang tercengang, bertanya-tanya mengapa orang yang punya kemampuan melihat dengan baik, matanya begitu baik, bisa melihat kenyataan dengan baik, mati. Dan kawan Carter bercerita, sejak melihat si gadis Sudan dan burung nasar ini dan membidiknya, Kevin Carter seperti dihantui oleh ketakutan. Sebuah kenyataan yang membuat batinnya bergejolak dan kawannya berkata, suatu saat Carter duduk di bawah pohon sambil merokok dan menangis terseduh-seduh. Carter gak kuat, saudara-saudara. Saudara, melihat itu bisa berbahaya. Bisa membuat kita mempertanyakan segala sesuatu yang pernah kita yakini. Melihat itu bisa membongkar iman kita, bisa mengubah teologi kita, bisa menjungkir balikkan worldview kita atau pandangan kita tentang dunia. Melihat itu dapat menghancurkan kita. Dan kalau hari ini kita dipanggil untuk melihat pemulihan, itu kalau saudara tidak punya iman, rontok. Karena pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan, dan yang sedang saudara lihat, itu menuntut kedewasaan. Dan bukankah mengikut Yesus itu sesungguhnya adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dalam iman. Makanya Yesus tadi bilang, pergi, jual, beri ke orang miskin, tinggalkan keluargamu. Sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Melihat kehidupan di dalam kenyataan bahkan yang terpahit. Berat. Tapi jika saudara-saudara bersedia mengikut Kristus, anugerah memang tidak selalu mudah. Jika bersedia terus mengikut Kristus, meski berat, Allah yang memberi anugerah itu. Allah
yang membukakan mata saudara tentang pemulihan yang membuat dunia tidak pernah sama seperti dulu, itu akan menuntun saudara. Allah yang sedang membawa saudara pada sebuah keadaan yang terus berjalan maju di dalam ketidakpastian, itu akan memampukan saudara. Dan Allah akan membuat saudara-saudara, keluarga GKI Citraland tetap berdiri teguh, tetap setia, tetap mengikut Kristus, walaupun segala sesuatunya tidak seperti yang diharapkan. Apakah mungkin itu, Pak? Apakah mungkin saya tetap kuat, tetap setia, walaupun semuanya tak seperti yang diharapkan? Apakah mungkin saya tetap bertahan ketika keluargaku makin hancur lebur? Apakah mungkin aku masih tetap berdiri tegap ketika ekonomiku rontok? Bagi manusia, itu tidak mungkin. Tetapi bukankah bagi Allah segala sesuatu itu adalah mungkin? Selamat berada di dalam proses pemulihan yang berat, tetapi saudara-saudara akan menang karena saudara-saudara kuat bersama Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa syafaat. Untuk jemaat senior, untuk anak-anak, orang-orang muda, orang-orang dewasa, untuk seluruh anggota jemaat GKI Citraland kami berdoa. Berikanlah kekuatan, sehingga dengan iman itu, seluruh jemaat di tempat ini menjadi baik, menjadi tenang, hidup di dalam pemulihan, di dalam pengalaman yang baru. Dan bahkan ketika ada yang sakit, yang bergumul dengan kesehatan, yang terguncang ekonominya, yang gelisah jiwanya, yang terpecah rumah tangganya, kiranya semua hal yang buruk itu boleh dilampaui dengan mata iman kepada Kristus.
kami rindu agar Jemaat GKI Citraland bersama dengan para pendeta, para penatua, para pelayan-pelayan yang lain, seluruh aktivis, para karyawan, bahu-membahu untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang tidak manja, tetapi inspiratif, menjadi berkat, bersahabat, dan bahkan mengubah dunia. Kami berdoa untuk pemerintah, masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Di masa-masa pemulihan ini jangan biarkan kami lalai. Sehingga dengan kerjasama dari berbagai pihak, bangsa ini bukan hanya mampu bertahan di tengah pandemi, tetapi mampu dan Tuhan mampukan menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih baik, lebih bersama-sama, lebih rukun, ada gotong royong, lebih bebas korupsi, dan itu semua menuntut perjuangan bersama kami. Untuk setiap orang, baik di rumah ataupun di sini, yang telah melayani dan memberi diri untuk berbakti, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Syafaat ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita dengan mengingat sabdanya dalam 1 Tawarik 29 ayat 11-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, dan menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Jemaat bisa mempersembahkan persembahan lewat scan barcode yang ada di kursi kita masing-masing. Hujan berkat. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar.
atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan dari umat yang telah Kau selamatkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam menjalankan misi Allah melalui hidup keseharian dan menguatkan komitmen dalam menjalankan panggilan sebagai pengikut Tuhan yang mengalami pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada cemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kembalilah dalam kehidupan-Mu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.